Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Eka Widiatmoko, NPM 2023 4350 1460. Di sini saya akan menunjukkan pemahaman saya tentang data mining secara nyata melalui project mini. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah dan pemahaman saya tentang data mining ini. Oke, di sini pertama-tama yang kita buka ada sini kita membutuhkan sebuah website ya, mencari data mentah yang sering saya gunakan. Nah, sini saya sudah mendapat contoh, salah satu contoh data mentah yang akan saya pakai di data mining ini. Ini sudah saya download ya. Oke, langsung aja kita ke Google Lab. Data yang tadi itu dimasukkan ke sini. Upload, saya sudah masukkannya ya. Oke, langsung saja ke codingannya ini, ke blok yang pertama dan selanjutnya ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, pada blok 1 ini jadi blok ini tuh berfungsi sebagai fondasi utama di mana kita memanggil semua alat yang dibutuhkan. Kita mengimpor library Pandas untuk pengolahan tabel, dan yang ini nih itu untuk visualisasi datanya nanti. Kalau yang Sklearn ini itu dia untuk pemrosesan mesin learningnya nanti. Terus jadi kalau kita nggak pakai ini nih, jadi Pythonnya itu nggak bisa mengenali perintah-perintah khusus yang bakal kita gunakan ntar tuh. Oke, langsung saja ke blok yang ini. Sebelum itu saya ingin beritahu bahwa penggunaan Pandas ini untuk memuat data dengan read CSV, dimana di sini tuh ada langkah krusial untuk membuat file mentah yang ini menjadi struktur data frame. Data frame inilah yang membuat data mentah bisa diolah secara sistematis oleh programnya. Tanpa tahap ini, data hanya sekedar kumpulan teks yang tidak bisa dihitung. Kita juga bisa mengimpor modul melalui Sklearn ini. Lebih awal karena modul ini yang bakal menjalankan nanti algoritma klasifikasinya. Dengan menyiapkannya di awal ini, jadi kita memastikan bahwa seluruh alur kerja dari training hingga evaluasi nanti memiliki akses ke pustaka matematika yang diperlukan. Selanjutnya di sini tuh ada print yang ini nih, print DV yang PDRit ini saya sertakan di sini untuk melakukan sanity check atau pemeriksaan kesalahan. Jadi ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa data yang telah terbaca itu benar, kolomnya sudah sesuai dan nggak ada lagi penulisan yang typo pada nama-nama file saat nanti proses loading. Jadi keseluruhan blok ini adalah gerbang masuk. Jika tidak termuat dengan benar di sini, seluruh langkah nanti selanjutnya akan mengalami error. Memahami ini tuh harus penting bagi kita semua agar bisa melacak masalah jika nantinya tuh yang file CSV ini, data mentah ini kita ganti dengan observasi yang lain lah. Oke, selanjutnya di blok 2. Di blok 2 ini tahap pembersihan dan penyiapan fitur, di mana kita tuh memisahkan antar variabel
misal variabel X dan variabel Y. Jadi di sini tuh menampung semua informasi kesehatan pasien seperti glukosa dan yang lain. Nah, yang Y-nya itu menampung label akhirnya seperti diabetes atau non diabetes. Langkah dev drop ini yang outcome dev drop ini dilakukan karena fitur outcome. Jadi jika kita membiarkan outcome ada di dalam fitur X ini, maka model akan berbuat curang dengan melihat jawaban secara langsung saat sedang belajar, yang tentu akan merusak akurasi pengujian. Jadi setelah fitur dipisahkan, kita menugaskan outcome ke dalam variabel Y. Nah, ini adalah label kebenaran yang akan digunakan nanti oleh model untuk belajar mengenali pola. Tanpa label ini, sistem tidak akan tahu apakah tebakannya benar atau salah saat proses pelatihan. Dan blok ini memastikan data berada dalam format yang dimengerti oleh matematika decision tree. Sekarang, jadi kita nggak perlu buang-buang waktu dari jawaban dan itu pertanyaan. Jadi ini tuh langkah pembersihan yang memastikan mesin hanya belajar dari faktor penyebab, bukan dari hasil. Pentingnya blok ini terletak pada kualitas model yang dihasilkan. Jika pemisahannya X dan Y salah, model akan mempelajari korelasi yang salah. Selanjutnya ada di blok ketiga. Ya, di sini tuh split data. Jadi kita tuh membagi data. Di blok ini tuh bertujuan membagi data menjadi dua kelompok. Kelompok untuk belajar training dan kelompok untuk ujian testing. Kita menggunakan fungsi train test build agar model tidak menggunakan seluruh data untuk belajar, sehingga kita punya data baru yang belum pernah dilihat oleh model untuk menguji kehebatannya nanti. Untuk penggunaan test size berarti kita menyisihkan 20% data sebagai ujian. Ini adalah standar industri untuk menjaga agar model tidak menghafal data atau overfitting. Jika model menghafal data, ia akan terlihat pintar di atas kertas, tapi akan gagal total saat bertemu dengan nyata di luar. Oke, proses pembagian ini tuh mensimulasikan situasi nyata bagaimana mobil berperilaku saat pertama kali bertemu dengan kasus yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ini adalah cara kita memvalidasi bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data yang bervariasi. Jadi secara teknis itu blok ini adalah langkah penjagaan agar sistem benar-benar bisa mengambil keputusan logis, bukan sekedar meniru data yang sudah ada, dan memahami bagian krusial untuk menjamin validitas penelitian yang nanti akan kita lakukan. Selanjutnya ada blok 4. Di blok 4 ini adalah ini nih, inisialisasi dan training model. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena di blok ini tuh otak dari sistem memulai terbentuk. Kita memanggil decision tree, classifier yang berfungsi sebagai untuk klasifikasinya nanti, dan parameter untuk menentukan metode matematika yang digunakan pohon untuk memutuskan di titik mana ia harus memecah data agar hasil pengelompokannya paling murni. Untuk perintah maxdip yang ini itu adalah parameter penting untuk membatasi kedalaman pohon. Tanpa batasan ini, pohon bisa tumbuh terlalu dalam, memecah data sampai ke tingkat individu yang paling spesifik, yang mengakibatkan model terjadi terlalu kompleks dan tidak efektif. Untuk yang ini, itu dia menentukan metode matematika yang digunakan pohon untuk memutuskan di titik mana ia harus memecah data agar pengelompokannya paling murni. Kalau yang ini, itu dia jadi sebagai inti seluruh proses di sinilah. Jadi nanti model benar-benar belajar, komputer melakukan ribuan penghitungan, menemukan pola jika glukosa X atau X pokoknya, dan Y itu
maka kemungkinan besar diabetes atau keputusan yang akhirnya lah. Jadi pola ini ya menjadi dasar pengaturan sistem pakaran kami atau kita yang akan lakukan nanti. Untuk random state-nya ini kita kembali gunakan di sini agar proses pemilihan fitur dalam pohon selalu stabil. Memastikan bahwa jika saya menjalankan kode ini lagi, hasilnya tuh identik, sehingga proses tuning atau perbaikan model bisa dilakukan secara objektif tanpa pengaruh kebetulan. Selanjutnya di blok 5, di sini tuh adalah evaluasi model. Di tahap ini setelah model belajar di blok yang atas, jadi kita sekarang tuh menantangnya dengan data uji 20% yang kita sisihkan tadi menggunakan CLF Predik CLF Predik ya. Jadi hasil tebakan model yang kemudian dibandingkan dengan jawaban aslinya untuk mengukur seberapa akurat mesin itu tersebut. Nah, untuk akurasi skornya, di sini kita memberikan gambaran umum seberapa sering model itu benar-benar menebak. Namun di sini classification report itu bagian yang lebih teknis dan informatif. Jadi ia memberikan nilai-nilai seperti precision, recall, dan F1 score. Jadi nilai-nilai ini memberitahu kita apakah model lebih sering salah tebak pada pasien diabetes atau justru pada pasien non-diabetes. Jadi tahap ini tuh sangat penting karena jika akurasi saja sering menipu. Nah, terus jika data diabetes sangat sedikit, model bisa saja hanya menebak non-diabetes tuh. Terus jadi di sini kita seperti melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa model itu emang layak untuk diimplementasikan. Langsung saja kita masuk ke yang terakhir. Di sini itu ada namanya visualisasi tree, di mana blok terakhir ini membuat logika mesin menjadi manusiawi. Kita menggunakan plot tree ya di sini. Jadi di sini untuk menggambar struktur pohon keputusan yang telah terbentuk untuk mengubah ribuan barisan angka menjadi diagram alur visual yang mudah dipahami oleh dosen atau orang awam nanti. Untuk pengaturan ini, fix size ini memastikan gambaran cukup lebar, pokoknya gambar yang ini. Untuk filletnya kita setting menjadi true, itu untuk memberikan warna aja sih pada kotak-kotak ini. Untuk fitur name di sini tuh fitur name dan class name 2 ini di situ agar diagram tersebut memiliki konteks. Jadi pembaca tuh bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian atas model mungkin memecahkan data berdasarkan glukosa dan pada bagian bawah yang memecah berdasarkan BMI. Jadi visualisasi ini adalah kotak hitam yang kita buka. Oke. Jadi itu sangat beragam karena menunjukkan alur logika sistem pakar. Jadi di sini kita bisa menjelaskan sistem di mana memutuskan berdasarkan variabel ini. Oke, segitu saja penjelasan saya dari pemahaman saya tentang data mining pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.